Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas A, selamat menjelang siang untuk kelas B, dan selamat siang untuk kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang reasoning ya, materi pertama setelah UTS. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah berhasil mendapatkan nilai-nilai yang bagus ya di UTS kemarin. Dan tolong pertahankan supaya nanti pas UASnya dapat A gitu ya. Untuk yang belum berhasil coba lebih baik gitu untuk dapat nilai yang setidaknya cukup baik lah ya, atau minimal lulus. Tapi ya supaya saya harap sih jangan sampai cuma sekedar minimal lulus ya. Oke. Nah, materi hari ini adalah tentang reasoning. Reasoning atau bahasa Indonesianya adalah penalaran. Di layar kalian ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang menebak arah tanda panah ya. Yang kedua adalah menebak jumlah ada pertanyaan tentang matematika ya, tapi matematikanya nggak kayak matematika biasa gitu. Nah, dua pertanyaan ini kira-kira jawabannya apa? Coba nanti kalian coba jawab sendiri gitu ya. Tapi saya rasa sebagian besar dari kalian bisa jawab atau bahkan semuanya bisa jawab. Ini model-model pertanyaan psikotes kayak gitu-gitu ya, atau tes logika. Nah, kenapa kalian bisa jawab ini gitu? Nah, karena kalian melakukan penalaran ya. Oke. Apa itu penalaran? Apa itu reasoning? Gitu. Kalian bisa lihat di slide ketiga ini ada beberapa berita tentang selfie. Ya, ada yang karena selfie di acara wisudanya terus nggak jadi lulus, ada yang karena selfie terus dia jadi jatuh dari atas bukit gitu sampai meninggal. Terus ada penelitian yang menyatakan kalau orang terlalu banyak selfie itu normal nggak sih gitu kan? Nah, jadi selfie itu gimana gitu kan? Nah, kalian menyimpulkan berita-berita itu, terus kalian memperoleh suatu kesimpulan, oh jadi selfie boleh nggak ya? Boleh sih, tapi selfie itu harus ada di lokasi dan waktu yang tertentu, nggak bisa sembarangan, nggak bisa apapun selfie gitu kan. Nah, kalian bisa melakukan penalaran tersebut karena kalian bisa menyimpulkan hal tersebut karena kalian melakukan penalaran, yaitu mulai dari pemerolehan informasi itu bisa lihat dari gambar, bisa dengar dari berita gitu ya, yang informasi itu bisa kalian tangkap dari indera pendengaran, bisa lihat dari indera penglihatan gitu. Terus kalian olah informasinya, apa ya ini kayak gitu ya. Terus kalian mikir tuh, terus habis itu sampai diperoleh kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Nah, itu adalah reasoning. Bahkan ketika kalian membaca atau mendengar sesuatu yang lucu gitu ya, humor, jokes gitu, itu kalian bisa ketawa karena kalian sudah melakukan penalaran. Kalau kalian nggak ketawa, berarti hal tersebut nggak bisa kalian nalar. Kan kalian biasanya bilangnya, jokesnya nggak nyampe nih. Kenapa nggak nyampe? Karena nggak penalaran kalian itu tidak terjadi karena kekurangan informasi tentang hal tersebut, gitu. Ya, misalnya ini saya perbarui nih jokes-jokesnya ya. Ini kan kalian lagi mengalami online school ya, kelas online gitu, online class gitu. Kayak di gambar yang pertama, ternyata ada seorang anak yang ketika dia kelas online gitu, di belakang itu ada ibunya kayak ngancem dia gitu ya. Awas ya kalau nggak merhatiin, awas ya kalau ternyata main games atau atas ya kalau ternyata ketiduran gitu-gitu ya. Jadi di balik layar, kenapa seorang anak bisa seperti fokus sekali mendengarkan guru atau dosennya berbicara, ternyata ada ibu yang galak kayak gitu ya. Itu kan kalian bisa ketawa karena kalian ngerasain gitu, iya gue nih, tau gini banget, iya nih sama nih mirip-mirip sama gue nih, atau teman gue nih kayak gini nih gitu kan. Karena informasinya lengkap, kalian tahu itu gitu. Terus gambar ketiga juga tentang Donald Duck gitu kan, yang lagi di absen pada saat online class gitu. Kalau lagi nggak di absen juga tidur rebahan, tapi begitu di absen gitu kan ya hadir bu gitu kan. Ya, saya juga sering tuh mendengar ketika saya ngabsen terutama kelas pagi gitu ya. Tapi nggak juga sih, jangan mendiskriminasi kelas pagi ya. Kelas menjelang siang dan kelas siang juga ada tuh kadang-kadang gitu ya. Yang begitu saya absen suaranya tuh kayak kedengeran banget suara masih ngantuk. Suara kayak baru bangun tidur
kayak gitu ya. Jadi kalian kan jadi karena merasa mengalami hal yang sama jadi ketawa gitu. Tapi coba lihat jokes yang di tengah, jokes bapak-bapak nih ya. Mungkin dari kalian kan belum ada yang bapak-bapak gitu ya. Nah, yang cowok gitu atau yang cewek juga gitu. Mungkin taunya dari bapak-bapak kalian masing-masing gitu ya. Kok bapak-bapaknya bisa ketawa, tapi kalian enggak gitu. Seandainya matahari mau minum insana, pasti tidak sepanas ini. Kalau kalian ketawa, berarti kalian ngerti informasinya lengkap bahwa insana adalah obat penurun panas. Tapi kalau kalian nggak ketawa, ya kalian nggak ngerti apaan insana, gitu, ya. Jadi untuk memahami jokes pun ternyata perlu reasoning, gitu. Ya, sekarang jadi nggak usah khawatir kalau kalian nggak paham suatu jokes, itu kenapa nggak bisa? Karena informasi tentang jokes tersebut tidak terkumpul, belum terkumpul dengan uh, cukup gitu, sehingga kalian nggak bisa menalar jokes tersebut, jadinya nggak bisa ketawa. Nah, secara umum reasoning itu dibedakan jadi dua, penalaran deduktif dan penalaran induktif, ya. Nah, gampangnya lihat tanda panah yang di bawah itu, kita menyimpulkan sesuatu itu dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Oh, dari umum ke khusus, dari yang banyak gitu ya, dari berbagai hal banyak, terus kita ambil persempit jadi sesuatu yang spesifik, berarti itu adalah penalaran deduktif. Tapi kalau kebalikannya, gara-gara satu hal kecil, terus kita menjustifikasi, kita menstereotip jadi seluruhnya kayak gitu, nah itu berarti penalaran induktif. Misalnya ya, penalaran induktif tuh kamu baru diputusin sama satu cowok nih, yang cewek gitu ya, atau yang cowok kebalikannya diputusin sama cewek. Satu orang nih, terus kalian, kan satu orang nih, yang mantan pacar kalian tuh satu. Terus langsung dari satu orang ini kalian menyimpulkan, ah semua cowok sama aja, brengsek misalnya kayak gitu, sorry ya, misalnya kayak gitu ya, atau ah seluruh cewek sama aja, matre, kayak gitu. Padahal cuma gara-gara satu orang spesifik, terus kalian menyimpulkan ke banyak, umum, general, berarti itu kalian melakukan penalaran induktif. Nah, di sini penjelasan lebih panjang lebarnya tentang deductive and inductive reasoning. Kalau deduktif itu kalau kita dapat satu informasi yang sudah pasti benar, korek gitu ya, maka kemungkinan kita memperoleh konklusinya itu jauh lebih tepat. Gitu. Jadi kalau kita informasi-informasi yang kita peroleh itu benar, faktanya sesuai, maka kita ketika melakukan pembuatan kesimpulan itu tepat. Gitu. Kesimpulan kita tepat. Tapi kalau misalnya induktif gitu ya, um, kesimpulannya tidak tidak 100% tepat, tapi mendekati benar gitu. Itu bedanya. Jadi kalau induktif, karena kan kalau deduktif tadi itu dari umum ke khusus. Umum kan banyak gitu. Kita bisa memperoleh sesuatu yang banyak, informasinya banyak. Jadi ketika kita menarik kesimpulan ya kemungkinan lebih tepatnya itu jauh sangat mendekati 100%. Gitu. Tapi kalau induktif, masa kita cuma bisa melihat satu persatu bagian aja, satu bahkan, terus itu bisa jadi benar? Kan kayak tadi yang saya kasih contoh, masa cuma gara-gara satu orang cowok atau satu orang cewek yang membuat kalian sakit hati, terus itu jadi semua cowok atau semua cewek begitu juga? Kan enggak. Kayak gitu kan. Jadi belum tentu benar kalau penalaran induktif. Kalau penalaran deduktif, kesimpulannya sudah pasti benar. Kayak gitu, ya. Nah, jadi di sini deductive reasoning ya, proses penalaran yang diawali dengan melihat segala masalah suatu masalah secara menyeluruh ya, general, kemudian mencari detail-detailnya sehingga ditemukan kemungkinan paling kecil yang tersisa. Nah, jadi kan dari besar terus menyempit ke spesifik gitu, berarti apa namanya? Jadi itu kan kemungkinan dia mendekati benarnya tuh sangat tinggi gitu. Karena udah lihat dari suatu hal yang besar, terus jadi kita lihat penyempitannya gitu, gitu kan. Jadi utuh gitu ya. Nah, tapi kalau induktif mencermati satu masalah secara detail bagian per bagian dari awalnya itu adalah spesifik, kemudian mencari padanannya dari yang satu spesifiknya begini,
dua, misalkan gini, kamu ketemu sama orang suku A, orang suku A gini, terus kamu ngelihat orang kedua suku A juga gini, orang ketiga suku A juga gini, terus kalian lihat nih persamaannya ketiga orang suku A ini apa? Oh, orang suku A tuh sama semuanya gara-gara tiga orang ini ya, semuanya pelit misalnya kayak gitu. Jadi di kalian lihat persamaannya itu kan sebenarnya agak-agak cocok logi gitu ya, agak-agak maksa kayak gitu. Ya, tapi bukan berarti saya menyalahkan penalaran induktif, enggak juga sih. Terkadang eh, memang manusia itu melakukan penalaran induktif, ya belum tentu salah juga gitu. Ini adalah tabel perbedaan deductive and inductive reasoning ya. Ada premisnya gimana, conclusionnya gimana, validity-nya gimana, usage-nya kayak gimana. Premis itu awalan sebelum kita menyimpulkan kalimat-kalimat awal, sebelum kita menyimpulkan sesuatu itu premis namanya ya. Kalau didaktif tadi premisnya dimulai dari fakta-fakta yang secara umum gitu. Nah, tapi kalau induktif premisnya itu berdasarkan pengamatan tentang sesuatu kasus yang spesifik ya gitu ya. Nah, terus konklusinya atau conclusionnya itu didaktif itu konklusinya itu spesifik gitu kan, dari umum tadi kan ke spesifik, jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang spesifik, sementara induktif kebalikannya, konklusinya adalah yang general. Validity-nya tadi tingkat kebenarannya, kalau premisnya benar maka konklusinya sudah pasti benar, tapi kalau induktif seandainya premisnya pun benar, belum tentu konklusinya juga benar. Kayak gitu. Jadi tadi kan saya udah sempat sebut gitu kalau validity-nya didaktif itu lebih tinggi daripada induktif. Validitas ya, tingkat kebenaran gitu. Validity itu. Usage itu kegunaannya. Nah, sebenarnya ya sejujurnya gitu didaktif itu agak susah untuk digunakan gitu. Tapi jadi kita lebih jarang gitu melakukan penalaran didaktif. Makanya kan yang bisa melakukan penalaran didaktif, yang sering melakukan penalaran didaktif itu misalnya kan kayak Sherlock Holmes, kayak yang jenius banget gitu ya. Kayak gitu, walaupun kita sebetulnya bisa sih, tapi kita jarang aja menggunakannya. Kita cenderung melakukan penalaran induktif gitu. Setiap hari kita melakukan penalaran induktif berdasarkan pengamatan atau pengalaman kita terhadap suatu hal yang spesifik gitu. Nah, kenapa kita lebih banyak melakukan penalaran induktif? Karena penalaran induktif ini termasuk salah satu pertahanan diri gitu, self defense gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan observasi satu persatu sesuatu yang ada di sekitar hidup kita, kita kan nggak mau begitu lagi gitu kan. Jadi itu kita jadi pegangan bahwa jangan sampai udah sekali kena begini, kena yang begitu lagi. Jadi dari satu hal aja kita simpan itu jadi untuk keseluruhan yang sama gitu. Makanya kita jadi sering melakukan penalaran induktif untuk mempertahankan diri kita gitu. Ya sama kayak tadi saya kasih contoh, udah ketemu satu cowok yang nyakitin hati gitu kan, nggak mau lagi kena pengalaman seperti itu kan. Jadinya akhirnya kita menyimpulkan semua cowok sama aja. Kayak gitu. Itu kan untuk mempertahankan diri kita. Tuh, kita melakukan penalaran induktif. Jadi nggak sepenuhnya salah kita melakukan penalaran induktif, itu karena kita untuk mempertahankan dan melindungi diri kita. Nah, bisa juga disimpulkan ya induktif versus deductive reasoning ini ketika kita melakukan penelitian. Bedanya penelitian induksi sama penelitian deduksi ya. Kalau bahasa Indonesia kan induksi dan deduksi. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, berarti kita melakukan penalaran secara induksi atau induktif. Ya, karena kan kalau penelitian kualitatif itu kita ngelihat sesuatu yang spesifik ya, yang spesial gitu. Kita cuma neliti satu atau dua orang gitu kan. Terus kita narik kesimpulan berdasarkan partisipan dua orang atau yang kita teliti itu gitu. Jadi diawali dari observasi, terus kita lihat dulu ini orang kayak gimana, kita observasi, terus kita temuin polanya, terus akhirnya kita melakukan hipotesis, terus akhirnya jadi teori kayak gitu. Nah, tapi kalau didaktif itu adalah penelitian kuantitatif ya, kan partisipannya banyak gitu ya, ratusan orang gitu kan, itu juga sampel. Berarti kan harusnya partisipan kita si populasinya, kita ngambil sampel dari populasi tersebut. Jadi kan itu banyak gitu ya. Jadi kita awali dari
teori, ada teori ini nih, coba deh berdasarkan teori A, hipotesis saya kayak gini gitu ya. Terus kalian observasi untuk menguji hipotesis tersebut. Hasil observasi itu kemudian konfirmasi gitu, hipotesisnya benar atau salah. Berarti kan dari umum, dari banyak populasi, terus kita spesifik ke si sampelnya, ke yang jadi dari umum ke spesifik gitu. Itu didaktif, penelitian kuantitatif. Kemudian tentang silogisme. Waktu kalian belajar bahasa Indonesia kan pernah ya belajar tentang silogisme. Ada dua premis. Silogisme ini termasuk didaktif ya. Ada dua premis, premis 1 dan premis 2, terus kemudian konklusinya apa. Misalnya, nah ini hati-hati ya. Lihat premis 1 dan premis 2 itu ada penyambungnya. Semua A adalah B, semua B maka semua B jadi C, gitu kan. Konklusinya, maka semua A jadi C. Ya gitu. Itu rumusnya kayak gitu. Jadi saya kasih contoh, semua burung adalah hewan. Itu premis 1. Premis 2-nya, semua hewan makan makanan. Gitu. Ya. Burung tadi A, hewan adalah B, makanan adalah C. Gitu. Maka konklusinya adalah semua burung makan makanan. Semua A makan C, gitu kan? Ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya seluruh TNI AL, misalnya ya, kasus yang terbaru, seluruh TNI AL adalah orang Indonesia, misalnya gitu. Seluruh orang Indonesia wajib berbakti pada negara, misalnya. Maka konklusinya, seluruh TNI AL wajib berbakti pada negara. Kayak gitu. Ya. Paham? Saya kasih contoh satu lagi, biar semakin memahami. Seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi adalah mahasiswa ini agak tricky nih. Oke. Misalnya gini. Seluruh dosen dan ilmuwan psikologi tergabung pada himpunan psikologi atau HIMSI, gitu ya. Terus itu premis 1. Terus premis 2, seluruh anggota HIMSI itu, misalnya seluruh anggota HIMSI memiliki kartu keanggotaan, gitu. Ya, maka konklusinya seluruh dosen atau ilmuwan psikologi memiliki kartu keanggotaan, ya gitu. Ya. Paham ya? Jadi seluruh A maka B, seluruh A adalah B, seluruh B maka C, berarti kesimpulannya seluruh A maka C, kayak gitu. Ya. Saya tambahin kan, tadi saya sempat nyebut ya kalau salah satu ahli penalaran didaksi adalah Sherlock Holmes kan. Kalau kalian nonton Sherlock Holmes yang versi BBC beberapa tahun yang lalu yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch gitu ya, itu bahkan sampai ada The Science of Deduction .co.uk dibuat oleh Watson-nya. Jadi semua kasusnya Sherlock dimasukin ke situ gitu ya. Nah, saking Sherlock itu ahli didaksi gitu. Nah, dia bilang, kenapa dia bisa menarik kesimpulan kalau dia memecahkan kasus tuh karena dia observe everything. Jadi segala sesuatu, general, banyak gitu kan. Dan dari sesuatu yang dia observe, dia menyimpulkan sesuatu gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi di situ dia melakukan deduksi. Bahkan sekarang banyak banget buku-buku yang how to think like Sherlock Holmes kayak gitu-gitu ya, karena memang Sherlock ini kognisinya tinggi sekali ya, dia atensinya fokusnya bagus, terus persepsinya dia bisa
bisa memilih gitu ya. Ketika dia melakukan persepsi pun dia sekaligus melakukan atensi gitu. Jadi langsung filter mana yang dia sebaiknya perhatikan dan maknai, mana yang bukan, sehingga memorinya tajam dan dia bisa melakukan pelanggaran redaksi, memecahkan masalah gitu ya, memecahkan kasusnya juga oke. Kayak gitu. Ya kalian untuk belajar kognitif juga mungkin boleh lah nonton film kayak Sherlock Holmes gini. Berikutnya saya akan menerangkan tentang logical fallacy ya, atau kesalahan mengambil kesimpulan logis gitu. Ini tuh banyak banget terjadi di sekitar kita saat ini, terutama kalau yang sekarang itu berkaitan dengan COVID-19 dan vaksinnya gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu misalkan kesalahan berpikir itu terkait dengan yang di Indonesia terjadinya misalnya terkait dengan pemilu gitu ya. Nah, jadi kan kita sering banget dengar iya aneh banget sih orang-orang ngambil kesimpulannya kayak gitu, nggak logis banget. Nih, saya baru aja semalam gitu ya, eh, mendengar orang yang ngomong kalau virus COVID itu disebarin melalui pesawat. Gitu kan kayak, hah, hello, kayak gitu kan. Itu mikirnya gimana sih kalau kita udah, alhamdulillah tuh ya kalau kita begitu apa dapat mendengar kata-kata yang kayak gitu terus kita tanggapannya adalah kok bisa sih mikir kayak gitu? Berarti kita tuh masih logis. Tapi kalau kita mikirnya, benar juga ya, iya kayaknya dari pesawat kayak gitu. Nah itu berarti ya hati-hati, berarti kamu sudah melakukan logical fallacy juga yang artinya kamu nggak bisa berpikir logis. Logical fallacies itu kalau kalian lihat di gambar ini banyak banget macamnya ya. Strawman, false cause, slippery slope, ad hominem, terus appeal to authority gitu ya, appeal to nature, bandwagon, banyak banget deh ambiguity gitu ya. Itu banyak banget jenisnya. Nanti saya akan terangkan beberapa. Mungkin kalau kalian mau lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa baca tuh satu persatu apa aja gitu ya. Terus kalian bisa lihat kalau oh orang ini melakukan logical fallacy yang jenis ini gitu. Ya, itu kalian bisa menyimpulkan sendiri. Ini saya kasih contoh beberapa logical fallacy ya. Yang pertama adalah ide yang keliru dari reifikasi. Jadi menganggap ide metafora atau hipotesis sebagai satu hal yang nyata. Nah, jadi itu tuh cuman hayalannya dia atau dugaannya dia, belum ada buktinya, tapi dia udah ngambil kesimpulan berdasarkan dugaan itu. Padahal belum, kan hipotesis itu harus dibuktikan. Dia tuh belum membuktikan hipotesisnya tapi udah mengambil kesimpulan gitu aja. Nah, itu ide keliru dari verifikasi. Misalnya kamu misalkan nih ya, amit-amit gitu, nggak lulus mata kuliah kognitif ini. Terus kamu ngerasa bahwa kamu nggak lulus mata kuliah kognitif itu gara-gara saya benci sama kamu. Kayak gitu. Jadi kamu ngambil apa ya, kayak ngambil kesimpulan yang gak ada dasarnya, gak ada buktinya. Nah itu ide yang keliru dari verifikasi, kayak gitu. Sama sih mirip juga kayak tadi yang COVID itu disebarin pakai pesawat gitu. Itu kan, hah? Apa dasarnya, apa buktinya gitu ya? Nah itu ide yang keliru dari verifikasi. Terus argumen ad hominem itu dia menyerang karakter seseorang, ya. Misalnya nih saya ngasih contoh zaman ini udah sejak 2000 berapa ya? Sejak 2017 nih kayaknya saya kasih contoh ini ya. Ini contoh lama nih, tapi nanti bisa aja ada contoh baru nih ya. Jadi argumen ad hominem itu menyerang karakter individu satu orang gitu. Tapi bukan tentang perilakunya atau isi argumennya sendiri kayak gitu. Misalnya saking bencinya orang-orang sama waktu dulu kan Ahok ya. Dasar Ahok Cina nggak becus jadi gubernur. Masa mau bikin apartemen gini kayak gitu ya? Ngapaan nih kayak gitu ngerugiin rakyat kayak gitu-gitu. Kayak gitu ya. Atau misalnya orang-orang yang nggak suka sama gubernur yang sekarang, gubernur Jakarta yang sekarang gitu. Sama tuh dia ngomong, apaan tuh si Anies kayak gitu. Masa beresin Jakarta juga nggak bisa, katanya janjinya gini-gini. Nah, dasar kan bohong juga tuh dia kayak gitu. Atau nyerang misalnya siapa? Nyerang Jokowi gitu ya. Pokoknya haters gitu. Nggak cuma tokoh politik sih. Kamu nggak suka sama seleb siapa gitu terus perilakunya terus kamu serang gitu kan. Misalnya maaf siapa tuh? Siapa lagi ya? Atta Halilintar, banyakan gaya sih, sakit kan loh kayak gitu. Nah, terus ya padahal kan sakit bisa semua orang. Kebijakan politik juga
ya bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Kalau kita misalkan menyerang perilakunya gitu ya, oke, perilakunya itu dalam arti, eh, duh, salah nih Jokowi melakukan ini, harusnya tuh begini gitu ya. Tapi kita nggak ngelihat si Jokowinya, maksudnya bukan Jokowinya gitu, bukan karena benci sama Jokowinya gitu. Nah itu logis gitu. Kita ngelihat bahwa perilaku ya tiap orang kan bisa salah gitu kan. Nah, tapi kalau ad hominem itu kita udah nggak suka dulu sama orangnya, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang itu udah kita anggap salah. Dia napas aja salah, kayak gitu ya kasarannya. Nah itu argumen ad hominem, kayak gitu. Jadi melakukan kesalahan pengambilan kesimpulan analisis logis gara-gara nggak suka sama orangnya, gitu. Atau gampang ya, banyak banget tuh eh, apa contohnya. Terus argumennya menggunakan paksaan dan kekuatan, ya gitu. Jadi kita ngelihat satu kelompok yang kita anggap kuat, ya. eh Terus kita ngelihat perilaku mereka tuh, oh pasti gara-gara dia kuat tuh, dia punya power yang gila-gilaan, pantasan aja banyak yang dukung. Kayak gitu. Misalnya AS didukung banyak negara untuk menyerang Irak karena mereka bangsa yang kuat, kayak gitu. Nah, tapi kita nggak lihat, kita ngambil kesimpulan gitu aja, tapi kita nggak lihat bukti-buktinya, kayak gitu ya. Atau misalnya eh kekuatan ya, ini ngomongin paksaan dan kekuatan ya, agak beda sama yang di bawah kekuasaan dan ketenaran. Jadi kalau kekuatan tuh lihat power, kekuatannya gitu ya. Jadi kayak misalnya eh ya apalagi ya, biasanya gitu negara-negara superpower gitu ya. Terus kayak misalnya ini emang agak rancu sama kekuasaan ya. Kalau kekuasaan dan ketenaran dia punya kuasa atau tenar populer gitu ya. Pantasan aja kepilih jadi anggota DPR, orang dia banyak fansnya ya gitu. Ya, jadi bukan karena jadi kita ngeduga seseorang terpilih jadi sesuatu anggota DPR misalnya gara-gara dia tenar, bukan karena kemampuannya dia. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau kekuatan ya udah pasti kalah lah ngelawan tuh, lihat aja ngelawan si A, lihat aja badannya tinggi gede kayak gitu, ya gitu lo mau lawan ya gitu ya. Jadi kita udah ngeduga padahal bisa aja kalau misalkan si B itu bela dirinya jago, bisa aja kan ngalahin si A yang kelihatan kuat kayak gitu kan, sebenarnya bisa aja, tapi kita udah salah analisis tuh gara-gara ngeliat si A kelihatan lebih kuat, lo badannya kecil gitu mana bisa ngelawan dia kayak gitu kan. Nah, terus argumen mayoritas pasti benar. Jadi kita sering banget ngelihat, kalau semua orang atau banyak orang ngelakuin sesuatu udah pasti itu benar gitu ya. Nih kayak contoh yang terupdate kayaknya hari ini masih gitu ya. Eh Misalnya kan banyak banget ya orang-orang di Indonesia gitu, di kampung-kampung, di daerah-daerah atau bahkan di Jakarta, di kota besar pun kalau bangunin sahur yang berisik gitu kan, gitu pakai toa masjid keliling anak-anak, pakai beduk, pakai alat musik segala macam gitu. Itu kan pada dasarnya mengganggu ya. Iya, tujuannya benar bangunin sahur. Tapi kan kadang sampai mengganggu orang-orang nggak perlu bangun sahur kan, kayak gitu. Atau ya everyone sekarang juga udah punya alarm kali masing-masing di rumahnya, dan sebetulnya bangun sahur itu kan sehari 2 hari pertama aja yang perlu, abis itu kita udah teradaptasi untuk akhirnya jam 3 atau jam 4 bangun gitu. Tapi ini banyak banget anak-anak yang atau remaja yang berisik sampai pakai petasan lah apa. Wajar dong misalkan kayak Saskia Atjameka itu protes gitu ya, masukin di medsosnya, dan sebetulnya waktu dulu ada orang yang protes juga penggunaan toa masjid yang tidak pada tempatnya, tapi malah dia dipenjara kan. Maksudnya ya boleh toa itu pakai buat azan gitu, tapi kan malah jadi ada anak kecil yang nyanyi-nyanyi nggak jelas lah pakai toa masjid gitu kan, juga berisik sebetulnya ya. Cuman akhirnya banyak orang yang diam gara-gara ya udah, semua orang nganggap itu benar, banyak orang yang nganggap itu benar, berarti itu benar. Jadi begitu ada orang yang protes, wah dia salah tuh, gitu kan. Minoritas pasti salah gitu kan. Mayoritas yang dianggap benar. Itu terjadi di mana-mana, bukan cuma di Indonesia yang misalkan mayoritasnya Islam. Di luar negeri yang mayoritasnya mungkin agama lain, ya minoritasnya yang dianggap salah. Kayak gitu. Di Amerika bukan cuma agama ya, bukan masalah agama doang, warna kulit gitu. Mungkin yang nonton The Falcon
and the Winter Soldier gitu ya. Oh, yang harus jadi Kapten Amerika itu yang berkulit putih, bule, mata biru gitu. Kalau orang kulit hitam jadi Kapten Amerika salah, nggak boleh. Ya gitu kan, karena orang kulit hitam minoritas. Nah, itu kalau nganggap gitu berarti argumen mayoritas pasti benar. Terus argumen manusia jerami atau strawman bahasa Inggrisnya. Jadi membangun suatu straw itu kan lemah ya, apa sih lemes gitu, lemah gitu kan. Jerami kan kayak gitu gampang banget dipatahin ya. Jadi sesuatu sebetulnya yang divaksin COVID tuh bisa jadi bego. Hah? Apa hubungannya? Dodol banget gitu kan. Atau eh kalau kenapa sih bayi gitu ya harus minum ASI kan juga minum susu sapi juga pas dewasa. Sekarang dikasih minum susu sapi nggak apa-apa juga kan? Kenapa dilarang kayak gitu? Itu kan ya elah ya dia dewasa sama dia waktu bayi kan beda gitu kan kayak gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Apa hubungannya vaksin COVID sama jadi bego? Kayak gitu kan? Itu hubungan yang jaka sembung bawa golok gitu ya. Nah itu argumen manusia jerami. Nah, ini saya nemu bagus banget ya. Dari kemarin sih googling ya dan ketemu ternyata ada at pandemic talks gitu. Talks ya. Logical fallacy itu sesat pikir gampangnya. Ya bahwa logical fallacy itu nyata gitu ya. Banyak banget informasi baru tapi belum tentu benar dan bahkan cenderung hoax di masa-masa sulit, bahkan ya contohnya kayak pandemi kayak gini atau masa sulit lainnya misalkan pada saat krisis moneter atau pada saat terjadi bencana itu banyak banget tuh hoax-hoaxnya gitu ya. Nah, kenapa terjadi? Karena kita malas berpikir secara runut, kita dengerin aja omongan orang-orang. Oh ya udah, ya yang ngomong orang tua saya masa sih salah, yang ngomong banyak orang masa sih salah, yang ngomong ulama masa dia bisa salah kayak gitu, atau yang ngomong artis idola saya masa sih dia ngomongnya salah, kan saya udah ngefans banget sama dia nggak mungkin salah, dia tuh perfect kayak gitu. Nah itu yang membuat kita jadi berpikir sesat gitu ya, logical fallacy gitu atau sesat pikir kayak gitu. Ya semua orang mau dia ulama kayak mau dia artis idola kamu kayak mau dia orang tua kamu bahkan saya gitu bisa aja salah kayak gitu ya. Jadi bisa aja logika berpikir. Jadi kita harus ngelihat buktinya gitu. Ngelihat jangan langsung mengambil kesimpulan belum ada bukti. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan belum ada bukti, ya itu kita melakukan logical fallacy gitu. Nah, terus gara-gara logical fallacy itu dampaknya besar loh gitu ya. Kayak saya sendiri nih, saya tuh sedang berupaya menggalakkan vaksin setidaknya di keluarga saya sendiri gitu ya. Nah, kalian juga deh gitu. Ya jangan sampai anti vaksin. Ya kapan kita mau selesainya COVID ini gitu. Kalau kita pada nggak mau divaksin, kadang-kadang kan kesal juga ya. Apa namanya? Nggak percaya COVID gitu kan. Nggak mau pakai masker, nggak mau divaksin kayak gitu. Tapi mau nerima subsidi dari pemerintahnya. Gara-gara iya nih, gara-gara COVID alasannya gue jadi usahanya kurang, gue jadi dipecat kayak gitu-gitu. Lah, tuh tahu gara-gara COVID tuh mau nerima subsidi pemerintah kayak gitu, tapi nggak mau menghentikan. Ayo bersama-sama kita hentikan penularannya gitu kan. Jadi dengan cara pakai masker, 3M kayak gitu. Terus udah gitu divaksin kayak gitu-gitu kan. Ayo bareng-bareng, kita juga gak ada yang pengen, gak ada yang mau. Siapa sih? Ini kan makanya dodol banget ya kalau masih ada orang-orang yang berpikir nih, kalian sebagai mahasiswa kalian tuh harus berpikir kritis dan menyampaikan hasil pikiran kalian setidaknya di orang-orang terdekat kalian. Siapa yang mau COVID-19 ini tetap terlangsung? Seluruh dunia rugi gitu. Gak ada yang diuntungkan. Kayak gitu kan. Ayo kita stop rame-rame gitu. Ayo kita stop ini. Gitu kan kita saya pengen ngejar kalian langsung. Gitu. Emang enak ngejar kalian kayak gini. Saya lebih repot kan. Saya harus bikin video, saya harus mungkin masukin audio. Gitu ya. Saya nggak ketemu kalian langsung, saya nggak tahu kalian itu ngerti apa enggak. Kayak gitu. Ya, saya nggak tahu kalian nyimak videonya apa enggak gitu kan. Ya, saya sendiri juga rugi, nggak enak gitu. Dan kalian juga gitu kan, bosan banget, gak enak banget di rumah, tidur-tiduran doang, kayak gitu.
nggak ketemu sama dosennya, nggak ketemu sama teman-teman, nggak ngerti kalau dia lihat doang dari video atau kayak gitu-gitu kan. Ya kayak enak dari yang mau seperti ini, dan ayo kita hentikan sama-sama. Makanya ayo kita kritis ketika dapat giliran divaksin, vaksin gitu. Terus apa, kalau ada orang-orang yang melakukan logical fallacy, eh, lawan, jangan cuma diem aja gitu. Karena kalau diem bakal semakin banyak orang yang berpikir sesat. Kayak gitu. Akhirnya permasalahannya nggak selesai-selesai gitu. Mau sampai kapan? Udah selesai, udah cukup lah. Kayak gitu kan. Ya kejadian di India kan dodol banget gitu. Makanya saya nggak bisa menyalahkan agama tertentu, tapi penganut agamanya nih yang kadang dodol. Ya gitu ya, kalau buat saya tuh kayak gitu kan. Ya, ya di India contohnya memang mereka mayoritas Hindu. Terus ya kayak nggak peduli gitu aja tuh, misalnya mandi rame-rame di Sungai Gangga yang dianggap suci, dianggap bersih. Nah, makanya kena COVID-nya parah gitu kan. Kan kalau juga agama Islam misalkan rame-rame mudik gitu pas Lebaran gitu kan, ya itu kan juga akibatnya parah gitu, ya. Jadi bukan bukan karena agamanya, tapi karena penganutnya yang terkadang cukup egois, eh, seakan-akan mematuhi pattern agama, padahal enggak seperti itu, gitu. Sehingga melakukan logical fallacy, menyalahkan pihak luar, kayak gitu, terus akhirnya berakibatnya buruk. Jadi kita harus melawan logical fallacy, ya. Semakin banyak kita yang sesat pikir, semakin lama pandeminya cepat berakhir gitu. Jadi kita akan semakin lama menunggu, ya udahlah cukup setahun atau 2 tahun aja, masa mau 10 tahun begini gitu kan, ya nggak mau kan, makanya kita harus lawan bareng-bareng. Nah, ini ada contoh-contoh logical fallacy lainnya ya, yang ad hominem sama strawman atau manusia jerami udah saya jelasin kan ya tadi. Kan namanya postdoc sama ad ignorantem. Nah, eh kalau postdoc itu ketika kita lagi ngomong sama satu orang gitu ya, terus salah satu dari kita, saya atau si orang yang saya ajak ngomong itu meyakini suatu peristiwa ya berdasarkan cocok lagi urutan waktunya, ya. Padahal jadi postdoc itu cocok logi berdasarkan waktunya, padahal nggak ada yang menunjukkan bahwa ada urutan kronologis tentang hal tersebut. Misalkan ini kalau contohnya berkaitan sama COVID, berdasarkan data dan fakta Bill Gates 3 tahun lalu memprediksi pandemi akan muncul. Iya benar bahwa Bill Gates melakukan pandemi itu. Nah, terus si A ngomong kayak gitu tuh. Si A ngasih fakta bahwa Bill Gates 3 tahun yang lalu udah bilang bahwa akan ada pandemi. Terus si B ngomong, oh kalau gitu Bill Gates dong yang menciptakan COVID-19. Terus saya nanya lagi nih, saya si A misalnya, apa buktinya kalau Bill Gates yang menciptakan COVID-19? Ya itu tadi kamu ngomong, Bill Gates bilang udah dari 3 tahun yang lalu bahwa bakalan ada pandemi. Waktunya cocok kan? Berarti Bill Gates nih, jadi cocok logi gitu. Gitu, itu postdoc ya. Karena kan iya memang faktanya tuh cuman Bill Gates bilang 3 tahun lagi bakalan ada pandemi. Tapi nggak ada bukti bahwa Bill Gates yang menciptakan COVID. Jadi kan eh, nggak buktinya nggak secara keseluruhan gitu ya, nggak belum tentu benar kan kayak gitu, tapi si B tuh udah yakin dengan kayak gitu. Nah itu berarti kalau si B ini melakukan postdoc ya. Terus ad ignorantem. Eh, nah, ad ignorantem itu ignore, dia tuh nggak tahu, dia ignore bahkan tentang sesuatu, dia nggak peduli tentang sesuatu, tapi dia sotoy kayak gitu. Jadi ad ignorantem tuh gampangnya penarikan kesimpulan yang salah gara-gara sotoy gitu. Terus misalkan saya nih si A ngomong, berdasarkan penelitian terbaru ya, virus COVID itu bisa tahan di kertas atau di ponsel selama 28 hari loh kayak gitu. Terus si B yang nanggepin langsung ngomong, jurnal kan sampah berubah-ubah terus. Terus saya nanya, emang kamu udah baca jurnalnya? Belum. Untuk apa? Ignore gitu dia. Buat apa baca jurnal? Kayak gitu. Nah itu ad ignorantem ya. Atau misalnya ya biasa kayak sotoy, kayak sok kenal sama seseorang gitu ya, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang informasi atau orang tersebut, tapi udah sotoy gitu ngomongnya. Nah itu ad ignorantem ya gitu. Yang berikutnya adalah contohnya adalah false dichotomy ya. Kalau bandwagon itu udah saya jelasin tadi, semua mayoritas pasti benar, itu bandwagon ya. Nah kalau false dichotomy itu uh,
Dikotomi itu artinya dua, dibagi jadi dua. Pokoknya kalau nggak A adalah B, kayak gitu. Itu fase dikotomi. Padahal kan pilihan di dunia ini bukan cuma dua gitu kan. Misalkan kamu percaya COVID ya? Kalau kamu percaya COVID, kamu tuh kalau bukan kamu tuh adalah penyebar ketakutan, kamu tuh bagian dari WHO, kayak gitu lah. Padahal kan kalau percaya sama COVID kan bisa aja dari bukan pilihan satu atau dua itu, bisa aja dia termasuk kelompok yang ketiga atau keempat misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya, nah itu vasikotomi. Pokoknya salah ngambil keputusan gara-gara dia mikir cuma ada dua pilihan di dunia ini, kayak gitu. Misalnya, eh misalnya nih ya, lo nggak puasa ya? Kalau bukan orang yang nggak puasa itu kalau nggak orang yang nggak taat ibadah atau dia bukan muslim kayak gitu. Padahal kan orang nggak puasa bukan cuman karena dia bukan muslim atau bukan cuman karena dia nggak taat ibadah. Ya misalnya perempuan lagi menstruasi ya nggak puasa. Orang lagi sakit ya nggak puasa. Orang yang lagi dalam perjalanan jauh terus nggak perjalanannya panas banget sehingga dia nggak kuat untuk puasa juga dia bisa aja nggak puasa. Anak-anak juga nggak puasa. Banyak banget kan pilihan orang yang nggak puasa bukan cuman karena dia bukan muslim atau dia nggak taat ibadah kayak gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari logical fallacies ya. Jadi ada beberapa tambahan dari pandemic talks ini. Terus si pandemic talks ini nambahin cara menghindari logical fallacy. Kita harus berpikir runut. Ya, ini berpikir runut nih A ke B ke C gitu ya. Sebab akibatnya itu harus ada runut, jangan sampai ada yang bolong kayak gitu ya. Terus kita evaluasi sumber informasinya. Siapa yang ngomong? Buktinya apa? Ada referensinya nggak? Makanya kita di psikologi ini kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai saintis itu tuh perlu banget ngeliat referensinya. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa ngeliat cuma dari blog orang. Nggak bisa cuma ngeliat dari Wikipedia misalnya kayak gitu. Ya. Terus semua data itu fakta. Mau nggak mau walaupun kita aduh, iya ya. Sekarang yang kena COVID tuh 1,6 juta di Indonesia. Itu fakta. Kayak gitu. Walaupun bertentangan dengan keyakinan kita. Ah, masa sih sebanyak itu? Tuh kayaknya banyak orang nggak pakai masker kayak gitu ya. Bahkan dulu yang lucu, saya ini agak sedikit lucu gitu ya. Ya adalah orang terdekat saya gitu. Udah jelas data dari penghitungan cepat ya. Pemilihan presiden 2019 kemarin bahwa pemenangnya dari penghitungan cepat itu adalah Jokowi. Itu kan data ya. Tapi mereka bilang gitu ya, ada dua orang ini bilang enggak, itu bohongan. Kayak gitu. Itu kan cuma sampel. Masa sampel kan yang enggak banyak kayak gitu kan, masa bisa bener lah. Padahal yang ngomong ini juga ya orang yang seharusnya mengerti bahwa sampel itu adalah perwakilan dari populasi yang gak mungkin kita ngitung sampel itu sudah bisa dipercaya gitu kan. Ya masa kita kalau kita nggak percaya sampel sebagai ilmuwan ya kita berarti nggak percaya sama penelitian kita dong. Kita nggak mungkin kan meneliti satu populasi utuh gitu. Misalnya kamu nih di tes darah gitu ya, diambil sampelnya tes PCR pakai darah, itu kan kamu diambil darahnya cuma beberapa mili doang gitu. Terus sudah ketahuan kan kamu mungkin ada virus atau tidak ada virus di darah kamu gitu ya. Ya masa mau ngambil seluruh darah kamu kayak gitu. Ya sampel darah itu kan data gitu. Nah, ya sama waktu itu quick count itu kan data dan ternyata akhirnya benar bahwa ya yang terpilih adalah Jokowi. Kayak gitu. Waktu itu ada beberapa orang yang dari quick count tuh nggak percaya. Kayak gitu. Padahal udah jelas datanya, quick count-nya. Kayak gitu. Semua quick count itu sama hasil kesimpulannya gitu. Ya masa nggak percaya data sebanyak itu gitu. Ya, terkadang kalau data itu menyakitkan buat kita nggak percaya gitu kan. Udah ngeliat dengan mata kepala kita sendiri nih, pasangan kita selingkuh gitu. Udah banyak orang yang juga ngomong, udah kelihatan banyak sekali buktinya. Tapi kan kita takut bahwa pasangan kita tuh selingkuh. Akhirnya kita nggak percaya sama data itu gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, tapi semua data itu fakta gitu ya. Jadi walaupun itu menyakitkan kita, walaupun itu bertentangan sama keyakinan kita, ya mau nggak mau itu ada data gitu ya. Kalau kita menghindari data tersebut ya kita jadi tetap berpikir ya gitu loh, mengalami logical fallacy. Seperti itu aja jadi cara menghindarinya. Nah,
Berdasarkan hal-hal yang tadi ya, bisa kita simpulkan bahwa manfaat reasoning adalah melawan hoax ya. Nah, jadi tadi juga sebelumnya logical fallacy itu harus dilawan, hoax juga harus dilawan gitu kan. Gimana caranya melawan hoax? Kita tuh harus baca secara utuh. Ya, harus tanyakan dengan yang menyebarkan informasi itu. Kamu tahu dari mana? Kalau dia jawabannya adalah iya kata si A, kata si B, kita orang itu nggak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya dia. Ya udah berarti dia kan diragukan kebenarannya. Gitu. Kita harus cek lagi informasinya. Apakah dari media yang kredibel? Apakah dari jurnal yang bereputasi? Kan sekarang udah bisa banget dilihat gitu. Jurnalnya jurnal beneran lihat dari Scopusnya, dari Sinta berapa kalau yang jurnal Indonesia kayak gitu-gitu ya. Terus biasanya kan biar biar kelihatan bener kan kayak wah si Prof A nih yang ngomong gitu. Coba aja cari si Prof A itu ada nggak namanya gitu. Googling aja sekarang tuh gampang banget kan. Googling pastiin informasi itu benar atau salah. Jadi jangan sembarangan percaya sama orang gitu. Kita sebagai akademisi, kamu sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen itu harus mendapatkan dan menyebarkan informasi yang benar, bahkan kita juga harus melawan kalau informasi itu ternyata salah. Nah, mungkin kalian ada yang menanyakan kenapa ya papa mama, om tante, kakek nenek tuh cenderung percaya sama hoax gitu kan. Nah, kenapa? Karena pada zaman mereka muda gitu, berita itu cuma satu, berita nasional itu dari TV, radio atau koran itu beritanya sama kayak gitu kan. Jadi sudah semacam difilter kayak gitu. Jadi yang nyampe ke masyarakat dianggap sudah benar kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang semua orang tuh bisa jadi wartawan. Saya aja atau kamu bisa jadi wartawan nyebarin informasi apa berdasarkan kita misalkan nggak sengaja ada di suatu kejadian TKP kriminal gitu. Terus kita foto atau kita sebarkan. Itu kan itu bisa jadi wartawan kayak gitu ya. Nah, padahal belum tentu pada saat kita lihat sesuatu kejadian itu belum tentu misalkan eh misalkan kita ngelihat wah eh ya padahal ternyata sebetulnya si A itu justru mau menyelamatkan korban kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kita sudah terlanjur menyebarkan informasi yang salah gara-gara kita melihat atau menangkap informasinya sekilas kayak gitu nggak utuh ya. Nah, orang tua kita itu merasa bahwa zaman sekarang sama kayak waktu mereka muda dulu, informasi sudah pasti benar, padahal enggak dengan internet seperti ini, semua orang bisa nulis apapun gitu, itu ya jadi informasi belum tentu benar. Makanya jangan percaya sama blog, Wikipedia gitu ya. Kita harus benar-benar cari informasi yang kredibel kayak gitu. Ya. Jadi tanggung jawab kita semua untuk melawan hoax gitu. Jadi kalau kamu ngelihat ada hoax jangan cuma diemin aja. Ya udah nggak apa-apa. Emang sih nyebelin ya kalau kayak dianggap kayak kurang ajar sama orang tua gara-gara kita membantah omongannya. Tapi itu kewajiban kita untuk menyebarkan hal yang benar. Oke, terima kasih semuanya. Nanti ada tugas ya. Saya taruh di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.